Jadi pada waktu itu saya dikatakan gini, Ruth, sama teman saya yang pernah sembuh, kalau kamu mau sehat, kalau kamu mau sembuh, kamu harus bisa menjaga dan mengontrol pola pikirmu ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lambungmu masih luka, kamu juga harus bisa mengontrol pola makanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rudi Prasetyo. Saya dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman semua ya, yang pada saat ini masih mengalami penyakit asam lambung atau GERD ya. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami penyakit itu, dan alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan kesembuhan kepada saya setelah 7 tahun saya mengalami penyakit ini ya teman-teman. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menceritakan dulu pengalaman saya, kenapa atau saya kok bisa sakit asam lambung itu gimana. Itu saat ini saya bisa menyimpulkan ya teman-teman, bahwa orang itu kena penyakit asam lambung itu, kalau menurut saya itu faktor utamanya nomor 1 adalah pikiran. Jadi pikiran yang gerambiang atau tidak bisa terkontrol itu salah satu pemicu terjadinya penyakit asam lambung. Yang kedua, setelah pola pikir diikuti dengan gaya hidup seperti makan tidak teratur, terus kurang tidur, kurang minum, kurang olahraga, itu juga sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau yang saya rasakan sendiri, pengalaman saya, kalau saya memang dari faktor pikiran mungkin ya. Tapi pada waktu itu saya juga tidak, perasaan saya juga tidak mikir gitu loh, kok bisa kena asam lambung gitu. Ternyata pikiran yang tidak saat itu berat itu bukan pikiran yang lama mungkin ya, yang sedikit, tapi dalam jangka waktu yang lama itu akan dirasakan sekitar 3 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu, faktornya, efeknya gitu loh menurut saya. Saya ceritakan dulu awal saya terkena penyakit ini. Saya masih ingat betul pada waktu itu, pada pagi hari ya, saya sekitar tahun 2012, saya masih seorang mahasiswa waktu itu. Pada waktu pagi hari saya merasakan perut saya itu kembung. Yang saya rasakan pada waktu itu hanya kembung. Terus kembung itu berlangsung selama 3 hari. Setelah kembung muncul lagi rasa mual. Jadi setiap pagi saya tuh mengalami kembung dan mual, seperti orang lapar gitu loh. Jadi ya setelah sarapan pagi, misalkan jam 7 saya sarapan, itu nanti jam 9 sudah mual lagi, sudah lapar lagi gitu. Itu yang saya rasakan. Pada waktu itu saya belum mengambil tindakan medis, atau saya belum pergi ke dokter. Jadi ya saya kan berpikir gini, mungkin saya terlalu lelah atau kurang tidur. Itu saya hanya saya obati apa ya, saya membeli tolak angin di toko ya pada waktu itu. Tapi kok tidak ada perubahan gitu loh, setiap pagi tetap saja kembung. Nah, setelah kembung dan mual, itu rasa yang muncul itu gemeter, keringat dingin. Apalagi pada saat menghadapi misalkan saya akan ujian gitu ya, terus ujian itu saya harus presentasi di depan teman-teman, di depan dosen, itu saya gemetar dulu, saya takut dulu gitu loh. Pernah pada waktu itu saya menghadapi ujian skripsi ya teman-teman. Ujian skripsi, sebelum saya
berhadapan langsung dengan penguji itu saya sudah takut, sudah keringat tuh sudah deliweran, padahal ruangannya ber-AC teman-teman, bayangkan sudah deliweran. Itu saya rasakan semakin tidak enak itu. Saya merasakan perut saya kok tidak enak, saya tidak enak itu. Semakin saya pikirkan itu semakin tidak enak juga itu loh. Nah, terus setelah mungkin sekitar 3 bulan ya, saya baru pergi ke dokter. Saya periksakan. Jadi saya ke dokter pertama kali itu saya didiagnosa saya itu menderita penyakit MAH ya, gejala MAH. Terus saya diberi obat, saya minum, setelah obatnya habis kambuh lagi. Nah, terus yang kedua saya cari dokter lain, saya disuruh lab darah dan lab urin pada waktu itu. Terus pada saat hasil labnya keluar, saya dinyatakan sehat sama dokter. Loh, kok sehat gitu loh. Padahal kan saya merasakan perut saya mual, tidak enak, badan greges, meriang gitu. Itu katanya kok sehat gitu loh. Itu kan aneh gitu. Nah, terus dokter itu mengatakan gini, kamu nggak sakit Ruth, kamu itu banyak pikiran gitu loh. Jadi kamu itu kena penyakit asam lambung. Itu saya dokter yang kedua ya, setelah 3 bulan dari dokter pertama, saya mengunjungi dokter yang kedua. Saya dikatakan bahwa saya itu banyak pikiran. Saya malah disuruh curhat pada waktu itu. Saya gini, dok, saya itu nggak pernah mikir apa-apa toh dok. Saya juga nggak pernah mikir yang berat-berat. Kok bisa-bisanya ya saya terkena penyakit banyak pikiran. Dokter pada waktu itu mengatakan kalau istilah medisnya depresi gitu ya, istilah bahasa gaulnya depresi gitu ya. Saya itu katanya depresi gitu loh. Nah, setelah pulang dari dokter itu saya diberi obat. Saya minum obat, enak. Perut saya rasakan enak, tapi setelah habis obatnya itu balik lagi ya, jadi kondisi lambung saya itu tidak enak lagi. Nah, saya berpikir gini, kalau saya ke dokter terus habis berapa uang saya nanti yang akan saya gunakan untuk berobat, mungkin tidak karuan mungkin ya. Nah, akhirnya saya berusaha mengkonsumsi herbal. Saya tanya ke orang ini, obatnya untuk herbal itu apa? Saya diberitahu obatnya untuk herbal itu temulawak, kunir dan sebagainya itu. Itu saya cari obat itu, saya konsumsi kalau tidak salah sekitar 1 bulan. Tapi pada waktu saya konsumsi tidak rutin. Saya ingat saya kalau perut saya tidak enak itu saya konsumsi. Nah, tapi pikiran tetap belum fokus pada waktu itu. Belum fokus. Jadi ya balik lagi nggak enak lagi rasanya nggak enak lagi. Apalagi pada saat saya keluar rumah misalnya ke rumah teman, terus setibanya di rumah teman itu saya dikatakan, kamu itu kok pucat Ruth, kamu sakit apa, kamu sakit ya. Itu saya jelek itu rasanya di hati itu jelek, terus mikir lagi. Wah, kalau sudah mikir itu rasanya pokoknya tidak enak itu perut saya, tidak enak sama sekali. Bahkan sempat ya saya itu tidak semangat hidup, itu pernah sempat ya. Saya tiap kalau kambuh itu saya akan, ya Allah, saya kok seperti ini, kapan saya sembuh, kapan saya sehat gitu loh. Terus lama-lama ada rasa mengganjal ya. Setelah gemeter, keringat dingin itu yang saya rasakan itu mengganjal di tenggorokan saya ini, seperti makanan yang saya makan itu nggak mau masuk ke dalam perut, nggak mau. Perasaan saya mengganjal di sini, di tenggorokan ini. Kok gini ya Allah, saya hampir frustasi pada waktu itu. Dan alhamdulillah
tahun 2019 kemarin saya mendapat motivasi juga dari teman-teman yang pernah sakit dan alhamdulillah sembuh. Pada waktu itu saya belum mengontrol pola pikir saya ya, jadi saya masih istilahnya itu takut gitu loh. Kalau takut saya pikir itu loh, padahal itu sebenarnya kalau rasa takut itu terus dipikirkan, kok takut itu sebenarnya semakin menambah tidak enaknya kondisi kita gitu. Jadi pada waktu itu saya dikatakan gini, Ruth, sama teman saya yang pernah sembuh, kalau kamu mau sehat, kalau kamu mau sembuh, kamu harus bisa menjaga dan mengontrol pola pikirmu ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lambungmu masih luka, kamu juga harus bisa mengontrol pola makanmu seperti itu. Alhamdulillah, saran teman saya ikuti. Selama tidak ada 3 bulan saya sudah merasakan perubahan, alhamdulillah. Dan atas izin Allah juga, saat ini saya merasakan badan saya itu sekarang sudah sembuh total. Saya sudah tidak pernah merasakan yang namanya gemeter, yang namanya mual, yang namanya keringat dingin mengganjal. Alhamdulillah sudah hilang, alhamdulillah. Itu cerita saya dari saya sakit sampai saya sembuh. Semoga cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman yang saat ini sedang sakit, dan semoga teman-teman segera diberikan kesembuhan seperti saya. Jangan lupa jika video saya ini bermanfaat, silahkan di-share ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.